Pemirsa, kasus konfirmasi positif varian Omikron di tanah air bertambah menjadi 46 kasus. Kasus Omikron mayoritas dibawa oleh WNI yang kembali dari luar negeri dan pengunjung warga negara asing. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan mengkonfirmasi tambahan kasus positif varian Omikron di Indonesia. Total saat ini terkonfirmasi 46 kasus positif COVID-19 varian Omikron di tanah air. Penambahan 27 kasus positif varian Omikron berasal dari 25 WNI yang kembali ke tanah air dari sejumlah negara. Sementara kasus positif dari warga negara asing dibawa oleh pengunjung asal Nigeria. Selain itu ada satu pasien positif varian Omikron yang merupakan tenaga kesehatan di RSDC Wisma Atlet. Dari 46 kasus positif varian Omikron di Indonesia, pasien dirawat di RSDC Wisma Atlet dan RSPI Sulianti Saroso. Meski Omikron sudah masuk ke Indonesia, Presiden Joko Widodo meminta masyarakat tidak panik. Presiden juga mengingatkan seluruh pihak tetap waspada dan tetap menjaga protokol kesehatan. Waspada penting, tapi jangan perkembangan ini membuat kita panik. Sejauh ini varian Omikron belum menunjukkan karakter yang membahayakan nyawa pasien, terutama pasien-pasien yang sudah mendapatkan vaksin. Oleh sebab itu, saya meminta semua warga yang belum mendapatkan 2 kali vaksin, apalagi yang sama sekali belum divaksin, segeralah mendatangi fasilitas kesehatan untuk mendapatkan vaksin. Meski situasi di dalam negeri sudah mendekati normal, saudara-saudara semuanya, jangan kendor menerapkan protokol kesehatan. Omikron adalah varian baru COVID-19 yang pertama dideteksi di Afrika Selatan dan kini masih terus diteliti. Saat ini, WHO melabeli varian Omikron sebagai varian of concern atau varian yang menyebabkan peningkatan penularan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kasus konfirmasi positif varian Omikron di tanah air bertambah menjadi 46 kasus. Kasus Omikron mayoritas dibawa oleh WNI yang kembali dari luar negeri dan pengunjung warga negara asing. Untuk membahas lebih lanjut, sudah bergabung bersama kami Ibu Siti Nadia Tarmizi, juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Selamat sore Ibu Nadia. Selamat sore Mbak April. Baik Ibu, per hari ini diinformasikan ada 46 tambahan varian Omikron COVID-19 yang terdeteksi di Indonesia. Ini banyak asumsi mengatakan itu artinya varian Omikron sudah banyak merebak di kawasan Indonesia. Pendapat Anda seperti apa Ibu? Iya, jadi total jumlah kasus konfirmasi Omikron yang sudah dideteksi di negara kita ini 46, dengan tambahan kemarin sebanyak 27 kasus. Dan sebagian besar memang kalau kita melihat adalah karena pelaku perjalanan luar negeri ya, kurang lebih 98%-nya. Dan kita menemukan satu kasus dari tenaga kesehatan yang berada di Wisma Atlet yang tidak memiliki riwayat perjalanan ke luar negeri. Tetapi setelah kita lakukan tracing dan testing juga, kita dapatkan bahwa tenaga kesehatan ini tertular dari para pelaku perjalanan luar negeri. Nah, kalau kita melihat pola seperti ini, artinya kasus Omikron ini masih terbatas dari pelaku perjalanan luar negeri ya. Jadi belum meluas sampai dengan terjadinya penularan di komunitas. Masih merupakan semuanya adalah kasus-kasus yang didapatkan umumnya dari orang-orang yang melakukan perjalanan. Baik, Dr. Nadia, sudah ada 46 kasus selama 11 hari Omikron terdeteksi di Indonesia. Apakah ini artinya betul varian ini lebih cepat penularannya dibandingkan varian lain? Ya, kalau melihat polanya, pertama kali kita mendapatkan 1, 2 kasus, kemudian 11, dan akhirnya kita dapatkan 27. Ini menggambarkan bahwa kecepatan penularan dari Omikron itu memang sangat cepat. Dan kita lihat sendiri WHO sudah mengatakan penularan yang terjadi oleh Omikron untuk menjadi double itu hanya butuh waktu 2-3 hari. Dan gambaran yang sama sebenarnya kalau kita lihat pola penularan yang terjadi di global ya, bagaimana awalnya kasus itu 99.000 dilaporkan, tapi kemudian dengan cepat itu meningkat sampai dengan
184.000 yang dilaporkan di 115 negara dalam jangka waktu 1 bulan. Artinya mengapa kemudian kita mendeteksi lebih banyak kasus Omikron saat ini adalah karena kita tahu sejak akhir November sampai dengan saat ini jumlah pelaku perjalanan luar negeri ini terus meningkat. Yang tadinya hanya sekitar 1.000, kemudian meningkat 1.500 menjadi 2.000, 3.000, 3.500, dan ada kemungkinan sampai dengan akhir tahun ini bisa mencapai 4.000 sampai 5.000. Dan sebagian besar ini didominasi oleh pelaku perjalanan luar negeri yang merupakan pekerja migran Indonesia. Baik, Ibu Nadia, terkait bagaimana informasi uji klinis terbaru Omikron, apakah sudah ada informasi dari lebih ganas atau tidaknya varian ini atas Delta begitu? Ya, kalau kita lihat pola yang terjadi seperti di Afrika Selatan ya, yang dikatakan bahwa Afrika Selatan di Provinsi Gauteng itu yang merupakan pertama kali Omikron terdeteksi, ini sudah mencapai puncak kasusnya. Tetapi jumlah kasus yang membutuhkan perawatan rumah sakit itu hanya kurang lebih 60% dari kasus total. Dan yang membutuhkan kemudian ataupun yang berakhir pada kematian itu hanya 20%. Jadi kalau melihat kecepatan penularannya ini memang sangat cepat, tapi yang membutuhkan sebenarnya perawatan rumah sakit artinya tingkat keparahannya juga menjadi meningkat dikarenakan varian Omikron ini tidak terjadi seperti yang ada pada varian Delta. Jadi kecepatan penularannya jauh lebih cepat, tadi 3 kali lipat lebih cepat dari varian Delta, tapi setelah melewati puncak kasus biasanya baru akan banyak orang-orang yang membutuhkan perawatan. Artinya di sini bukan tingkat keparahannya yang terjadi, tetapi karena beban jumlah kasus yang sangat besar, itulah yang kemudian banyak membuat orang-orang membutuhkan perawatan di rumah sakit. Dr. Nadia, dari 46 kasus varian Omikron COVID-19 yang terdeteksi di Indonesia, apa yang perlu diwaspadai akan penyebaran ini? Ya, adalah suatu berita baik bahwa vaksinasi betul-betul memberikan perlindungan terhadap varian Omikron ini. Walaupun dikatakan ada penurunan efikasi, kita bisa melihat bahwa sebagian besar orang yang tertular varian Omikron ini adalah tidak bergejala atau gejalanya sangat-sangat ringan. 46 kasus yang kita dapatkan ini hanya 3 orang atau sampai dengan 5 orang yang kemudian memiliki gejala ringan. Dan dari 46 ini kita ketahui yang belum mendapatkan vaksinasi ada 5 orang dan 1 orang yang baru mendapatkan dosis pertama. Jadi artinya yang muncul gejala ringan tadi adalah sebagian besar pada orang-orang yang tadi belum mendapatkan vaksinasi. Jadi kalau melihat tentunya apa yang harus kita lakukan, pertama karena dia tidak bergejala, kita tetap waspada, protokol kesehatan harus tetap dijalankan dan segera melakukan vaksinasi. Yang kedua adalah kalau merasa kondisi kesehatan kita ini rasanya tidak fit atau kurang sehat, segera lakukan testing. Kami menghimbau masyarakat yang memiliki anggota keluarga yang baru pulang dari perjalanan luar negeri, apakah itu PMI ataukah wisata ataupun dengan keperluan lainnya yang pulang dari luar negeri yang sudah menjalani karantina dan sudah negatif, tetapi tetap dilakukan pemantauan ya. Kalau kemudian ada anggota keluarga lain yang sakit atau yang bersangkutan itu sakit, segera lakukan tes. Karena dengan itu kita cepat mendeteksi dan kemudian melakukan isolasi sehingga penyebar luasannya bisa kita batasi. Yang terakhir tentunya kami menghimbau bahwa masyarakat, dan sebenarnya sudah dikatakan bahwa Pak Menko Marves mengatakan tidak diizinkan untuk masyarakat melakukan perjalanan ke luar negeri pada saat ini kecuali pada kondisi-kondisi yang mendesak. Baik, Ibu, untuk bicara pendeteksiannya, apakah hanya dari metode whole genome sequencing saja ini bisa terdeteksi? Ya, untuk mengetahui jenis varian daripada virus COVID-19, memang satu-satunya pemeriksaan yang ada saat ini adalah pemeriksaan whole genome sequencing. Tetapi ada satu metode pemeriksaan diagnostik yang bisa kemudian screening ya secara cepat apakah seseorang itu tertular varian Omikron atau tidak. Ini yang kita sebut sebagai pemeriksaan S-gene target failure, artinya mendeteksi salah satu protein yang kalau kemudian tidak terdeteksi dengan pemeriksaan alat diagnostik ini, kemungkinan besar adalah varian Omikron, karena ini adalah ciri khas daripada mutasi yang terjadi pada varian Omikron tersebut. Nah, tentunya dengan kita lebih cepat mengetahui
seseorang dengan adanya kecurigaan varian Omikron, tentunya kita bisa melakukan secara agresif ya untuk tracing dan testingnya, dan juga penanganannya lebih dini, terutama untuk membatasi penularan yang sangat cepat tadi. Perlukah adanya pembatasan aktivitas jelang libur Natal dan libur Tahun Baru mendatang karena mengingat kasus Omikron terus meningkat? Iya, yang pasti adalah tentunya kita tetap harus waspada. Yang kedua bahwa aturan untuk pengetatan mobilitas di dalam negeri itu sudah ada dengan adanya SK Satgas maupun Inmendagri serta juga surat edaran dari Kemenhub bahwa aturan per tanggal 24 Desember sampai dengan 2 Januari adalah yang melakukan perjalanan itu dibatasi hanya orang-orang yang sudah divaksin dan kemudian menunjukkan hasil PCR-nya 1x24-nya negatif. Dan juga anak-anak di bawah usia 12 tahun itu kalau memang terpaksa melakukan perjalanan dengan moda apapun harus dilakukan pemeriksaan PCR. Kita juga sudah melakukan kerjasama dengan TNI melalui operasi Lilin untuk memastikan protokol kesehatan dan aturan-aturan selama pemberlakuan pengetatan pada tanggal 24 Desember sampai 2 Januari ini dilakukan. Artinya akan ada titik-titik di mana secara random akan dilakukan pemeriksaan terkait dengan status vaksinasi maupun juga terkait dengan tes rapid antigen tadi. Kalau belum melakukan tes, ya akan dilakukan tes rapid antigen di tempat masing-masing. Nah, selain itu juga aturan-aturan lain seperti bagaimana prokes itu harus dijalankan dan kita mendorong pemerintah daerah betul-betul bisa memastikan protokol kesehatan dan pembatasan mobilitas betul-betul bisa diterapkan di daerah masing-masing untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini. Kita juga secara besar sudah kebijakan secara umum ya, artinya seperti perayaan Natal Tahun Baru, pawai, arak-arakan itu kan tidak dilarang, tidak boleh diberlakukan. Serta tentunya pengaturan-pengaturan tentang pembatasan jumlah kapasitas pengunjung ataupun juga kegiatan-kegiatan di rumah makan itu juga harus mengikuti sesuai dengan Inmendagri yang sudah ditetapkan. Baik. Jadi selain memperketat karantina juga digencarkan testing ya Ibu ya pada masyarakat juga harus menerapkan protokol kesehatan dengan baik dan benar. Ibu Siti Nadia Tarmizi, juru bicara Kementerian Kesehatan RI, terima kasih banyak sudah bergabung dan berbincang bersama kami di MNC News. Salam sehat selalu Ibu. Salam sehat. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut, tetaplah di MNC News.